Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Sandi Herawan. Dan oke, mungkin buat teman-teman yang sudah berkali-kali nonton video gue tentang drone FPV, ya, jadi mungkin teman-teman tahu ya, gue tuh sering nerbangin drone FPV gue yang 5 inch yang awalnya itu dari iFlight Chidora, kemudian crash, framenya hancur, ganti frame, terus kemudian nyemplung sawah, korslet segala macam. Pokoknya dari satu drone itu ya perjuangan banget lah ya, banyak mengalami kerusakan segala macam sampai akhirnya ganti-ganti dan bisa terbang lagi. Dan dengan menggunakan drone itu, woi apa itu ngebleduk. Dan dengan menggunakan drone itu gue lumayan banyak ini ya, mengambil footage dari yang cuman santai sampai long range gitu. Nggak long range banget sih, paling 3 km, tapi buat analog udah lumayan lah ya. Ya sampai long range, kemudian terbang di atas laut berkali-kali gitu, follow perahu boat atau banana boat, terus terbang ke pulau, sampai diving air terjun yang lumayan, menurut gue itu lumayan manuver berbahaya ya. Tapi dari kesemuanya itu ya alhamdulillah aman, sampai akhirnya si drone FPV 5 inch gue itu nasibnya selesai sampai di sini. Dia crash, jatuh dan hilang. Ya, tapi hilangnya itu bukan saat lagi long range atau melakukan manuver-manuver yang berbahaya kayak biasanya ya. Tapi jadi saat itu gue baru beli antena Helical. Dan gue tuh sebenarnya berencana melakukan pengetesan jarak si antena ini ya. Ya ini sebenarnya udah gue tes pertama kali. Pertama kali gue tes, gue nggak puas karena ada gangguan di goggles gue. Kemudian tes kedua kalinya yaitu H-1 menjelang lebaran, gua tes terbang ke arah Gunung Salak. Ya nggak ke puncak-puncaknya banget, tapi pokoknya ke arah Gunung Salak. Dan saat itu ya lagi-lagi di tes keduanya itu gue belum puas ya, karena saat itu tesnya sore hari menjelang ngabuburit lah istilahnya lah ya. Terbang di sore hari, di puncak gunungnya pun sudah banyak tertutup kabut, jadi gue cari aman dan balik lagi, alhamdulillah selamat. Nah, jadi setelah itu gue masih penasaran karena ngelihat hasil rekamannya itu kayaknya masih bisa nih di-push lebih jauh lagi. Soalnya di jarak 3 km lebih, biasanya pakai antena sebelumnya tuh ketika putar balik drone gue pasti ada kerpak-kerpaknya ya. Nah, ketika pakai antena ini di jarak 3 km lebih itu, ketika putar balik atau dalam kondisi apapun, ini nggak kerpak-kerpak sama sekali ya. Jadi setelah H+1 lebaran, gue akhirnya mutusin buat kayaknya bisa deh nih, ini dites, di-push lagi lebih jauh. Dan akhirnya ya gue mutusin tes ketiga. Jadi gue lagi ada di Taman Sari, masih ada di Kabupaten Bogor, di Kecamatan Taman Sari ya. Jadi gue masih penasaran sama performa antena ini. Di pengetesan yang pertama itu cuma tembus 3 kilo pas, banyak banget gangguan di Google-nya, jadi gue mutusin balik lagi. Nah, gue mau nyobain lagi si antena ini buat terbang long range atau enggak ya. Dia bisa disebut long range, bagi analog mah ini long range. Jadi terbang ke gunung yang ada di sana. Di tes ketiga ini gue masih melakukan pengetesan di tempat yang sama, yaitu di Setu Taman Sari, Ciapus, Kabupaten Bogor. Ya memang kebetulan saat itu gue lagi ada di situ ya. Kan biasanya di Lewiliang dekat-dekat rumah aja. Kebetulan lagi ada di situ dan tempatnya pun lumayan bagus, pemandangannya oke banget. Jadi ya gue lakukan tes ketiga di tempat yang sama di tes kedua sebelumnya.
Nah, seperti biasa sebelum terbang long range, gue tuh nggak langsung main hantem langsung terbang aja ya. Tapi gue melakukan pemanasan dulu ya, sekedar pemanasan jempol, jari, sekedar muter-muter dikit aja ya, nggak terlalu jauh. Nah, saat itu gue terbang pemanasan menggunakan baterai 4S. Yang si baterai itu sebenarnya emang dari sebelumnya gak pernah ada masalah gitu. Gue pakai diving di air terjun, pakai malah untuk melakukan diving di air terjun seringnya gue pakai baterai 4S itu dan nggak pernah ada masalah gitu. Dan di penerbangan sebelumnya pun sebelum melakukan long range pasti gue melakukan pemanasan menggunakan baterai itu untuk sekedar pelemasan jari ya. Dan saat pemanasan si luas setunya itu pun nggak terlalu luas ya menurut gue jika dibandingkan setu-setu yang pernah gue terbang sebelumnya ya, yang di Cibinong, Cikaret. Setunya pun nggak terlalu luas. Gue melakukan pemanasan, sedikit muter-muter di setu ya, tentunya sambil direkam ya, karena pemandangannya menurut gue lumayan bagus untuk gue rekam. Jadi si action cam DJI Action 2 nya pun sudah terpasang, sudah merekam, muter-muter, baru terbang 2 menit dan terjadilah si drone kayak jelasinnya susah. Jadi kejadiannya tuh lumayan tiba-tiba ya, terbang belum lama, paling 2 menitan, dan jarak si drone ke pilotnya pun nggak terlalu jauh, mungkin ada di sekitar 50 meteran kurang lebih lah ya. Nah, di menit kedua itu tiba-tiba si power si drone itu nggak kayak biasanya, tiba-tiba melemah. Nah, itu tuh udah gue rasain gitu di menit kedua. Akhirnya gue putar balik, berusaha buat landing. Nah, ketika landing memang ternyata si powernya tuh makin berkurang, akhirnya sampai turun nyentuhlah ke air. Harusnya kelihatan dong titik jatuhnya gitu nih. Jadi kejadiannya tidak sesimpel itu cuy, tidak sesimpel lemah terus pluk ke air ya. Kalau gitu kelihatan ya, gue pasti apal posisi jatuhnya karena kelihatan di Google. Jadi kejadiannya gini, anggap aja nih drone-nya ini rata-rata air. Nah, ketika dia terbang nyemplung plus masuk air, di Google itu langsung blank, kemungkinan ya VTX-nya korslet, langsung blank. Tapi karena gue refleks pengen menyelamatkan si drone-nya, gue push lah throttle, dan alhasil si drone-nya berhasil keangkat. Oh, kenapa gue bisa tahu drone-nya berhasil keangkat padahal VTX udah blank? Gue sempat ngedenger suaranya cuy, mungkin sekitar 5 detik sampai 10 detik gue tuh masih denger suaranya dia terbang lagi. Nah, begitu terbang lagi, gue berusaha tahan throttle supaya dia tetap berada di atas air sambil mau buka Google buat ngelihat di mana sih posisinya. Nah, pas gue mau buka Google, sudah keburu baterainya drop, nyemplung air dan hilang. Drone-nya jatuh cuy. Ya, drone om jatuh ke danau. Sudah rusak ya mah. Kalau kamera kan action cam emang tahan air. Kita nyari drone yang nyemplung di danau. Ya, pada niatnya mau ke itu puncak Gunung Salak. Ya, dan di kejadian itu sayangnya nggak ada bukti nyemplungnya ya, karena gue sama sekali nggak merekam gitu. Jadi di action cam direkam, tapi ya action camnya kan nempel di drone ya. Drone-nya hilang, action cam ikut hilang, dan di Google sama sekali nggak gue rekam. Ya karena gue pikir ya cuman pemanasan, paling terbang 3 menit, 5 menit langsung landing. Ya nggak perlu direkam lah terbang-terbang deket ini. Dan ternyata ya apesnya begitulah, nyemplung. Jadi begitu nyemplung, gue bener-bener buta sama sekali, nggak tahu posisi drone terakhir itu jatuhnya di mana. Cuman berdasarkan saksi pengunjung lain, katanya ada di sebelah tengah, ada di sebelah sini, sebelah situ. Ya udah, akhirnya gue putusin cari, dan pagi-pagi cuy nyemplung di danau. Udah kayak orang stres tuh. Dan mungkin sekitar kurang lebih gue 1 jam mencari-cari di danau, berenang, nyemplung, nggak ketemu, sampai akhirnya sebenarnya ya udahlah hilang. Mau balik tapi
berhubung saat itu ada istri gue ya, kata dia usaha dulu cari, teleponlah pemadam kebakaran. Sampai akhirnya dia datang kira-kira jam 10-an dan memutuskan oke, dicari lagi. Dia menggunakan alat selam, nyelam. Pencarian kedua itu kurang lebih mungkin 2 jam ya, sampai jam 12 lewat. Saat itu gue pun ikut nyemplung lagi. Aduh, jadi ngerepotin petugas damkar. Ini yang nelpon nih istri ini. Itu punya backingan orang damkar, jadi kalau gue sih udah pasrah sebenarnya, ya udahlah, kehilangan gitu. usaha dulu, usaha. Mau gimana lagi ya, cuman istri nelponin damkar katanya usaha dulu cari, ya udah. Pegangan ya. Ya pegangan ya. Pegangan. Awas nanti cipra. Masih ceteknya didinya ya. Napak tuh. Dan ya, pencarian selama itu ternyata di titik itu gue harus yaudah ikhlas aja, gak ketemu. Dan ya begitulah resiko main drone FPV ya. Mungkin kata orang, wah resiko main long range hilang, resiko main freestyle ya rusak. Dan ternyata apesnya gue justru bukan pas lagi freestyle, bukan pas lagi long range. Pas lagi long range, alhamdulillah selalu aman-aman aja. Walaupun kadang ada gangguan, kendala sedikit-sedikit. Pas lagi freestyle, ya walaupun crash berkali-kali, tapi alhamdulillah drone selalu bisa diselamatkan, ditemukan. Dan ya apesnya cuman lagi terbang santai, sinematik, ambil footage. Jarak juga nggak terlalu jauh. Gue kira paling itu mungkin cuman 50 meteran dari pilot, ya nggak sampai 100 meter. Apes dan hilang. Dan mungkin teman-teman ngelihat status gue kemarin ya, kayaknya itu konten terakhir gue main drone FPV. Jadi kan bukannya lu masih punya Sony F25 ya? Ya kalau cuman punya drone analog tanpa action cam, ya gue mau ngerekam apa? Bisa direkam di DVR ya, kalian pusing cuy lihat gambar seburam itu analog. Jadi ya mungkin sampai saat ini gue akan stop dulu upload konten drone FPV, tapi masih ada ini ya, masih ada stok video yang gue nerbangin drone FPV yang ngetes ini. Masih ada beberapa, mungkin 2 video atau 3 video, gue nggak tahu ya, nanti bakal diupload lah bertahap. Dan ya ternyata main drone FPV itu resikonya ya seperti itu ya, kemungkinan rusak tinggi, kemungkinan kehilangan kayak gue pun tinggi. Bukan cuman gue doang, banyak yang jauh lebih pro dari gue pun pasti pernah ngalamin kehilangan. Ya mungkin ya cuman drone gitu doang kehilangan, bete lah cuy, itu ngumpulinnya. Walaupun cuman drone analog ya, mungkin buat beberapa orang murah ya drone analog, tapi ya proses gue ngumpulin duitnya, ngerakitnya, terus dari ya tadi kerusakan beberapa kali, beli part, ganti part, ini itu ya perjuangan banget ya si drone 5 inch itu. Beda dengan si Sony F ini yang gue beli jadi, alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah ada trouble. Walaupun ini awal-awal main ini banyak gue siksa nih, diving di air terjun juga. Tapi yang si 5 inch itu benar-benar perjuangan sampai akhirnya ya harus hilang. Jadi buat teman-teman apalagi yang pemula kayak gue tertarik sama drone FPV, ya lebih baik pikirin lagi lah. Drone FPV itu ribet cuy. Drone-nya dijual terpisah, RX-nya dijual terpisah, remote-nya terpisah, Google-nya terpisah, belum baterainya juga terpisah, charger-nya juga terpisah. Itu drone FPV itu ribet dan ya nggak seperti aerial ya, yang safety-nya tuh lebih aman gitu dibanding FPV. Itu safety-nya FPV dipakein GPS tetap aja cuy resikonya gede. Jadi kapok main FPV atau udahan aja main FPV? Tentunya enggak dong. Tapi mungkin nanti setelah ngumpulin duit lagi. Dan terima kasih buat yang udah nonton. Kayaknya sampai sini dulu aja videonya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, ini videonya dibuat pas masih suasana lebaran. Jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Gue Sandi Herawan pamit. Bye.